Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Selamat bertemu lagi dengan Ibu di kelas 9 karena memang ini khusus kelas 9A. Semoga belajar kalian tetap semangat walaupun kita belajar dalam jarak jauh. Jangan sampai kendor, harus tetap jaga kesehatan. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang materi bilangan berpangkat. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, bab pertama yaitu bilangan berpangkat. Dalam bilangan berpangkat ini nanti akan ada beberapa yang kita bahas, yaitu contohnya kayak bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat pecahan. Pada kali ini Ibu akan membahas tentang bilangan berpangkat positif, yaitu suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti beberapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Nah, contoh misalkan di sini kita punya 8 pangkat 3. Berarti tandanya 8 dikali 8 dikali 8. Karena dari kalian masih banyak yang salah dalam penghitungan bilangan berpangkat. Contoh misalkan kayak 8 pangkat 3, kalian malah mengkalikan 8 dikali 3. Padahal seharusnya itu kalau 8 pangkat 3 berarti 8 dikali 8 dikali 8. Nah, contoh lagi semisalkan kita punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Nah, ini berarti tandanya yaitu 3 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Dari sini kita coba mengulas pelajaran tahun lalu, karena di kelas 7 atau kelas 8 itu udah pernah dipelajari contoh bilangan berpangkat kayak seperti ini. Jadi kalian jangan sampai salah lagi. Kalau misalnya 8 pangkat 3 berarti 8 kali 8 kali 8, bukan 8 dikali 3. Nah, di sini ada beberapa contoh dari bilangan berpangkat memiliki beberapa sifat seperti berikut. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi yang sifat pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N, berarti tandanya A pangkatnya itu ditambah. Jadi kalau misalkan dia dikali, pangkatnya ditambah. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Misalkan di sini ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Berarti kalian gak usah ngitung 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 gitu, gak usah. Kita pakai cara cepatnya aja. Lihat, karena dia bilangan pokoknya sama, pangkatnya aja yang kita jumlah. Berarti di sini 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Seperti itu untuk sifat yang pertama. Kalau misalkan dia seperti ini, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti dia tidak bisa pangkatnya tuh ditambah, itu nggak bisa karena bilangan pokoknya ini berbeda nih, gitu. Jadi kalau sifat nomor pertama dengan syarat bilangan pokoknya itu sama, maka pangkatnya bisa ditambah seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, maka hasilnya 2, 3 pangkat 3 ditambah 2, jadinya 2 pangkat 5. Itu untuk yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Ini masih sama juga, bilangan pokoknya harus sama. Jadi contoh di sini misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. Mudah ya untuk memahami sifat
bilangan berpangkat seperti sifat pertama dan sifat kedua. Yang sifat ketiga yaitu ada dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N. Nah, itu berarti tandanya A pangkatnya ini dikali A pangkat M dikali pangkat N. Nah, contoh misalkan seperti ini. Di sini ada 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Nah, untuk menentukan hasilnya itu ininya aja yang dikali. Kan A pangkat M dikali pangkat N. Berarti 2, 3 dikali 2. Maka hasilnya 2 pangkat 6. Gitu. Pokoknya kalau misalkan bentuknya seperti ini berarti pangkatnya dikali 2. Buka kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 6. 6-nya dari mana? Dari 3 kali 2. Nah, sifat yang keempat yaitu ada buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat M. Itu tandanya berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya yaitu 5 dikali 2 pangkat 3. Berarti sama aja seperti 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Yang kelima ada buka kurung A per B tutup kurung pangkat M. Itu sama aja A pangkat M per B pangkat M. Contoh 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3, atau tadi di sini 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, ini adalah beberapa sifat bilangan berpangkat yang harus kalian ketahui, karena nanti selanjutnya kalau misalkan ada soal-soal bilangan berpangkat pasti kita menggunakan sifat-sifat tersebut. Jadi mohon dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ke ibu. 5 sifat yang sebelumnya mungkin di kelas 7 atau kelas 8 udah kalian pelajari, jadi kita perdalam lagi di kelas 9. Nah, berikut adalah contoh soal dari bilangan berpangkat positif. Nomor 1, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. A buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 4. Nah, kalau misalkan soal seperti ini berarti minnya itu dipangkatkan 4, 2-nya juga dipangkatkan 4. Seperti ini, min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, minnya dipangkatkan 4. 1, 2, 3, 4. Ini hasilnya jadi positif 2 pangkat 4, ya kan? Min ketemu min positif, ketemu min negatif, ketemu min lagi jadinya positif. Jadi positif 2 pangkat 4 yaitu hasilnya min 2 dikali min 2, ini kan 4. Min 2 dikali min 2 hasilnya 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Beda hal kalau misalkan dia soalnya seperti ini. Min 2 pangkat 4. Nah, kalau soalnya seperti ini nggak ada dalam kurungnya, berarti hanya 2-nya saja yang dipangkatkan 4. Minnya nggak dipangkatkan 4. Jadi dia tuh seperti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Cuman awalnya aja. Ini hasilnya jadi negatif. Min 2 kali 2 itu min 4. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali 2 min 16. Nah, beda hal ya, kalian harus paham nanti kalau misalkan menemukan soal-soal yang seperti ini. Jadi kalau misalkan di dalam kurung berarti minnya dipangkatkan 4, 2-nya dipangkatkan 4. Nah, kalau di luar kurung hanya 2-nya saja yang dipangkatkan 4. Minnya cuman 1 kali, kayak gitu.
Nah, yang B ada buka kurung min 3, tutup kurung pangkat 4. Pangkat 3. Ini sama kayak di nomor kayak contoh soal yang A, bentukannya sama. Jadi kalau di sini itu min 3 dikali min 3 kali min 3, hasilnya negatif kan, berarti ini hasilnya min 27. Min 3 kali min 3 positif 9, 9 dikali min 3 yaitu min 27. Yang C dalam kurung min 1/4 tutup kurung pangkat 4. Nah, kalau yang ini juga berarti dia nanti jatuhnya hasilnya itu positif. Ingat ya, kalian harus mengingat sifat-sifat bilangan berpangkat positif atau bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan soalnya seperti ini berarti dia itu kan hasilnya positif. Positif 1/4 pangkat 4 sama dengan ininya berarti tuh 1 dipangkatkan 4, 4 dipangkatkan 4. Hasilnya 1 kalau dipangkatkan 4 itu kan tetap 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1. Nah, kalau misalkan 4 dipangkatkan 4 berarti hasilnya 256. Nanti kalian bisa hitung di rumah bener gak 4 pangkat 4 itu 256. Kalau misalkan salah jangan lupa koreksi aja di kolom komentar ya. Selanjutnya contoh soal nomor 2, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. A 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, lihat yang A, ini kan bilangan pokoknya sama nih, 2, 2, 2. Berarti langsung aja kita memakai rumus atau sifat yang kalau A pangkat M dikali A pangkat N berarti pangkatnya itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Karena bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya langsung kita tambah aja. 2 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 9. Atau kalau misalkan dijadikan angka itu hasilnya 512. Nah, mudah ya kalau untuk yang A. Terus yang B ada 10 pangkat 12 dibagi 10.000. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, "Duh Bu, kok gimana tuh cara pengerjaannya? 10 pangkat 12 banyak banget dibagi sama 10.000 gitu kan." Nah, kalau misalkan seperti ini, 10.000-nya kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Kalau 10 pangkat 2 aja 100, berarti 10.000 10 pangkat 4. 10 pangkat 12 per 10 pangkat 4. Nah, kalau misalkan pembagian dalam sifat bilangan berpangkat, berarti pangkatnya ditambah atau dikurang? Dikurang. Jadi 10 pangkat 12 dikurang 10 pangkat 4. Pangkatnya aja yang dikurang, 12 dikurang 4 itu hasilnya 8, berarti 10 pangkat 8. Atau kalau misalkan kalian bingung nanti ngelihatnya, ibu tulis seperti ini aja. Tadi kan 10 pangkat 12 per 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu dari mana Bu? Dari bilangan 10.000 ini. Jadi 10 pangkat 12 dikurang 4 sama dengan 10 pangkat 8. Ini untuk yang B. Mudah ya. Atau kalau misalkan dijadikan angka 10 pangkat 8 itu adalah banyak. Nanti kalian bisa hitung di rumah 10 pangkat 8 itu hasilnya berapa. Yang C, 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Wah Bu, kok ini bilangan pokoknya berbeda gitu. Gimana cara menghitungnya? Apakah kita harus
menghitung 18 kali 18 kali 18 kali 18 sampai 5 kali, terus dibagi sama 9 kali 9 kali 9 kali 9 sampai 5 kali. Enggak usah ngitungnya kayak gitu. Kalau misalkan menemukan bilangan pokok yang berbeda, kalian jadikan atau hitung dulu faktor primanya. Di sini misalkan 18, 2 dikali 9, terus 3 kali 3, ya kan, seperti ini kan. Kalau misalkan 9 berarti dia 3 pangkat 2. Nah, ini ada 2 cara. Bisa kita tulis dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dalam kurung atau tutup kurung pangkat 5. Nah, per di sini 3 pangkat 2 pangkat 5. Nah, ini kalau misalnya cara ngitungnya berarti kan kalau ini 2 pangkat 5. Kok 2 pangkat 5 dari mana, Bu? Dari 2 dikali pangkat 5, berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 dari mana? Dari 3, 2 dikali 5. Terus di bawahnya ada 3 pangkat 10, 2 dikali 5. Ini bisa kita coret, terus hasilnya 2 pangkat 5. Ini cara nomor 1. Atau misalkan cara nomor 2 nya tuh seperti ini, 2 dikali 3 pangkat 2 pangkat 5. Nah, ini terus per 3 pangkat 2 sama dengan, ini kan bisa dicoret nih, dicoret, hasilnya tetap 2 pangkat 5. Paham sampai sini? Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau kontak langsung ke WhatsApp Ibu. Contoh soal nomor 3. Hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. A, buka kurung, min A pangkat 2, B tutup kurung pangkat 3 dikali min A B pangkat 3 tutup kurung pangkat 4. Nah, kalau soal seperti ini pasti kalian udah, waduh kok ribet banget nih, kayak gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita mengerjakan pakai sifat-sifat bilangan berpangkat itu akan jadi mudah, gak seribet yang kalian kira. Jadi langsung aja kita coba. Ini min A pangkat 2 dikali 3, jadi pangkatnya ini 2 dikali dengan 3, berarti hasilnya min A pangkat 6. Ini titik ini tandanya dikali ya, terus B dikali pangkat 3, berarti jadinya B pangkat 3 dikali min A, karena dia ini kan ternilai pangkat 1, ini juga nilainya pangkat 1, makanya kenapa jadi B pangkat 3? Karena dia itu pangkat 1 sebenarnya gitu. Ini min A, kalau dia pangkat 4 berarti hasilnya positif. Ini A pangkat 4, B pangkat 3, pangkatnya dikali, berarti jadinya B pangkat 12. Nah, kalau udah seperti ini, kalian lihat, ini kan tandanya dikali kan, titik ini tandanya dikali, berarti min A 6 ini dengan ini ditambah 4, terus dikali B 3 ditambah 12, ini B nya ke sini, berarti min A pangkat 10 dikali B pangkat 15. Nah, seperti ini. Mudah kan? Mudah kalau kalian memahami sifat bilangan berpangkat. Nah, yang B, buka kurung 4A pangkat 2 B pangkat 3 tutup kurung pangkat 3 dibagi min 2 AB pangkat 3 tutup kurung pangkat 4. Ini yang 4-nya kita
jadikan faktor prima dulu. Ini kan 4 ini bukan bilangan prima, makanya kita cari faktor primanya. Berarti kalau misalkan 4 itu 2 kali 2, berarti dia 2 pangkat 2 di sini. 2 pangkat di sini 2, ini pangkat 2 dikali 3, berarti jadinya 2 pangkat 6. Terus A 2 dikali 3 berarti jadinya pangkat 6 juga. B 3 dikali 3 berarti jadinya B pangkat 9. Terus yang ini min 2, ini kan pangkat 1 nih, min 2 nya, A nya juga pangkat 1, berarti min 2 dikali 4 jadinya min 2 pangkat 4. Terus A nya pangkat 4, B nya pangkat 12. Nah, ingat kalau misalkan pembagian berarti pangkatnya itu ditambah atau dikurang? Dikurang. Ini bisa kita coret 6 dikurang 4 hasilnya 2. 6 kurang 4 hasilnya 2. Nah, kalau ini itu kan sama aja seperti B pangkat 12 per B pangkat 9. Ini kalau dikurang jadinya B pangkat 3. Karena yang ini 12 nya ada di bawah, itu kalian nanti berpikirannya 9 kurang 12 kan hasilnya min 3 bu. Enggak kayak gitu, sama aja, karena tinggal dibalik aja. Berarti ini 3 nya yang di bawah, 12 dikurang 9 3, maka hasilnya adalah ini pangkat 4 ya, berarti dia nggak pakai negatif. 2 pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 3. Nah, ini hasil akhirnya untuk contoh soal yang B. Selanjutnya contoh soal yang C, itu adalah buka kurung 16A pangkat 2 B tutup kurung pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 AB pangkat 2 tutup kurung 3. Terus per 9A pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan tutup kurung pangkat 4 dikali 128 A pangkat 6 B pangkat 4. Nah, kita cari faktor primanya dulu ya. Kalau misalkan 16 itu berarti dia 2 pangkat 4. Terus kalau 9 itu berarti 3 pangkat 2. Kalau 128 berarti 2 pangkat 7. Ya kan? Ya. Terus langsung aja kita di sini. Ini kan 4 dikali 2 sama dengan 8. A pangkat 2 dikali 2 jadi A pangkat 4. B nya jadi B pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2, ini dikali 3 jadi 3 pangkat 6. Terus A nya pangkat 2, ini A nya pangkat 3 ya, A nya pangkat 3, ini kan A nya pangkat 1 dikali dengan 3 berarti A pangkat 3. B pangkat 2. B nya pangkat 6. Maaf banget salah. Ini kan 2 dikali 3 berarti B pangkat 6. Terus yang bawahnya ada 3 pangkat 8 2 kali 4. Terus A nya pangkat 8, B nya pangkat 8 dikali 2 pangkat 7 A pangkat 6 B pangkat 4. Ya, seperti ini kan jadinya semuanya serba 8. Nah, terus misalkan lanjut lagi, kita operasikan. Ini ada 2 pangkat 8 ini dikali 3 pangkat 6 kan, 3 pangkat 6. Terus A nya pangkat 7, B nya pangkat 2 tambah 6 berapa? B nya pangkat 8 ya,
per ini ada 2 pangkat 7, 3 pangkat 8, A nya pangkat 14, B nya pangkat 12. Nah, udah jadi nih per ini, berarti tandanya dibagi, berarti dia pangkatannya dikurang. 8 kurang 7 1, 8 kurang 6 yaitu 2, 14 kurang 7 hasilnya 7, 12 kurang 8 hasilnya 4. Maka tersisa 2, terus 2 doang ya, yang atas 2 per 3 pangkat 2, A pangkat 7, B pangkat 4. Nah, ini hasil akhirnya yaitu 2, 3 pangkat 2, A pangkat 7, B pangkat 4. Mohon maaf terlalu mepet ke bawah. Jadi ini contoh soal nomor 3. Kalau misalkan ada yang kalian kurang pahami atau kurang dimengerti, bisa bertanya pada kolom komentar atau kontak WhatsApp Ibu. Nah, ini contoh soal yang keempat, yaitu contoh soal terakhir yang akan kita bahas dari contoh soal bilangan berpangkat positif. Nomor 4, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4. Nah, kalian kalau ada soal seperti ini jangan dihitung dulu 3 kali 3 kali 3 kali 3 baru ditambah 3 kali 3 kali 3 kayak gitu, enggak. Nanti jadinya ribet. Kita pakai rumus atau pakai sifat bilangan berpangkat aja. Nah, kalau seperti ini kan bilangan pokoknya sama nih. Di kelas 7 kalian udah pernah belajar tentang aljabar, variabel aljabar. Nah, kalau misalnya di dalam variabel aljabar itu kan contoh misalkan A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Nah, ini berarti kalau misalkan dia variabelnya sama, maka ini hitungannya itu adalah 1. Anggap aja ini 1. Jadi di sini dia adalah 2A pangkat 2. Nah, seperti itu karena variabelnya sama. Nah, contoh misalkan B pangkat 3 ditambah 2B pangkat 3. Nah, ini variabelnya juga sama. Ini kan berarti 1 nih. Nih, 1 ditambah 2 berarti 3B pangkat 3. Nah, ini salah satu bentuk aljabar yang kalian pernah pelajari di kelas 7, ya kan? Makanya kita langsung aja ini yang A anggap aja 3 pangkat 4 itu variabel. Berarti kan ada ini 1, ini 1, ini 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 yaitu 3 dikali 3 pangkat 4. Gitu ya. Ini kan 1 nih. Nih. Kalau misalkan kita pakai sifat bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 1 ditambah 4 hasilnya 3 pangkat 5. Nah, ini untuk yang A. Atau misalkan kalian mau ke angka, itu jadinya 243 untuk yang A. Terus yang B, 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 min 2 pangkat 3. Nah, ini ada ditambah, ada yang dikurang. Kalian lihat yang paling kecil dulu. Di sini yang paling kecil adalah 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 5 itu kita cari faktornya. Ini berarti tandanya kan ini 2 pangkat 3. Kalau dikali jadi 2 pangkat 2 depannya, ya kan? Terus kalau 2 pangkat 4, di sini 2 pangkat 3 berarti depannya 2 pangkat 1. Ya, seperti ini. Berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan
ini hasilnya 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Nah, lihat yang variabelnya aja, ini 4 dengan 2, berarti hasilnya yaitu ini kan 1 nih. Nih 1. 4 ditambah 2 6. 6 kurang 1 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini adalah hasilnya 5 dikali 8 sama dengan 40. Ini 200. Nah, itu untuk hasil yang B. Terus yang C, buka kurung 3 dikali 2 pangkat 7 ditambah 5 dikali 2 pangkat 7. Nah, per 4 pangkat 3. Ini dia faktornya berarti 2 pangkat 2 dikali 3 gitu ya. Faktornya itu kan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, di sini langsung aja kita operasiin karena ininya udah sama, berarti 8. 3 tambah 5 itu 8 dikali 2 pangkat 7 per ini 2 dikali 3 2 pangkat 6. Nah, ini sama dengan 8. Ini kan bisa dicoret ya, kalau dibagi berarti di sini 1 dikali 2, sisanya 2 pangkat 1, berarti sama aja 8 dikali 2 sama dengan hasilnya 16. Selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang bilangan berpangkat positif. Jangan lupa simak terus video-video pembelajaran yang akan Ibu sharing ke kalian, dan materi-materi selanjutnya akan berupa video seperti ini. Jadi kalian jangan sampai males untuk menonton video ini, karena kalau misalkan kalian males, kalian tidak paham. Nah, kalau misalkan ada yang kurang dipahami, bisa bertanya kepada Ibu atau bertanya pada kolom komentar. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.